sejahtera, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Sabat demi sabat kita menikmati kemurahan Tuhan. Kita akan masuk ke dalam pelajaran sekolah sahabat kita untuk pelajaran yang ke-7 dengan judul Hukum dan Kasih Karunia. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kemurahan dan berkat-Mu. Hari demi hari, sabat demi sabat kami menikmati kemurahan Tuhan. Kami kembali akan belajar firman-Mu. Tuhan berkati kami, penuhi dengan Roh Kudus dan tuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sabat petang 6 November 2021. Sebagai ayat hafalan kita dalam pelajaran yang ke-7 ini, Galatia 2 ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Orang Kristen dari kebanyakan denominasi berbicara tentang hukum serta kasih karunia dan mengerti hubungan antara kedua hal ini. Hukum itu adalah standar kekudusan dan kebenaran Allah dan pelanggaran terhadap hukum itu adalah dosa. Seperti 1 Yohanes 3:4 mengatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan oleh karena kita semua telah melanggar hukum Allah, firman Tuhan berkata dalam Galatia 3:22, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kuasa dosa. Hanya kasih karunia yang dapat menyelamatkan kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tentu saja ada sedikit detail tentang sabat hari ke-7 sebagai bagian dari hukum. Namun untuk berbagai alasan, hanya orang Kristen bertekad setidaknya untuk saat ini menolak sabat hari ke-7 dengan berbagai alasan yang lemah untuk membenarkan penolakan mereka. Tetapi hal itu adalah topik yang lain. Bahkan jika diekspresikan dalam cara dan skenario yang berbeda, tema dari hukum dan kasih karunia pastinya bisa ditemukan di keseluruhan Alkitab, termasuk di dalam kitab Ulangan. Iya, kitab Ulangan juga memaparkan hubungan antara hukum dan kasih karunia, tetapi dalam sebuah konteks yang unik. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita pelajari pelajaran sekolah sahabat kita untuk pekan ini dengan membaca firman Tuhan dalam Yehezkel 28 ayat 15 dan 16, Ulangan 4 ayat 14, Roma 3 ayat 30, Ulangan 10 ayat 1 sampai 15, Ulangan 5 ayat 6 sampai 22, dan Ulangan 9 ayat 1 sampai 16. Marilah kita pelajari sekolah sahabat kita hari demi hari dan bersama dengan keluarga kita. Mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih Bapa di surga. Kami menikmati kemurahan dan berkat Tuhan di sepanjang sabat ini. Dan kami rindu berkat-Mu menjadi bagian kami di sepanjang hari-hari bekerja kami. Sehingga dengan waktu yang Tuhan berikan, kami dapat gunakan untuk belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat kami bersama dengan keluarga kami. Berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi tercurah bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudaraku diberkati oleh Tuhan. Kami senantiasa menghimbau kita, marilah kita luangkan waktu kita hari demi hari belajar sekolah sahabat bersama dengan keluarga kita. Sampai jumpa untuk esok hari dalam pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat bekerja.